bagi siapa yang mampu berkorban namun mereka tidak ikut laksanakan ibadah korban, jangan hampiri tempat solat kami. Dua pengertian menurut awak. Yang pertama, tidak usah ikut solat Id. Yang kedua, tidak usah pergi solat berjamaah ke masjid. Kan berang Nabi. Makanya kita yang punya kemampuan, lakukanlah. Kok tidak mampu, awak tidak dipasur. Kurban bukan paksaan. Yang kedua, letak ujian di saat penyembelihan. Sebagaimana ungkapan tadi, walaupun pitih wak samu nyebali dek panitia bau saulum mencari jawi yang samu rancak, ndak kadepek samu rancak sadonya dah. Ada negak gadang, ada negak kete, ada negak puak mungkin negak hurui. Kan demikian. Di kelompok yang mapun wak diletakkan dek panitia nanti jangan jadi masalah dewa. Bam kau serupa itu. Taruh di saat penyembelihan wak dikelompokkan. Setelah dicancang-cancang, lebih sebut je kelompok awak lain. Nah. Yang terakhir, letak ujian di saat menerima daging. Biasanya kalau banyak dapat gadang alhamdulillah kita. Tapi kalau seketik dapat steak senya. Jangan sampai model tu kita hendaknya. Banyak ke dapat atau seketik yang kita tetap bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawafa. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan solat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada hari itu kitalah berada pada tanggal 23 di bulan Zulqaidah. Lebih kurang 7 hari lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Dan insyaAllah lebih kurang 7 balik hari lagi kita akan laksanakan pelaksanaan solat Idul Adha dan pelaksanaan ibadah korban. Pada kesempatan kini berkaitan dengan kita akan laksanakan nanti ibadah korban di bulan Zulhijjah. Kita kemukakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Hajj ayat yang ke-36 dan 37. Ada beberapa pesan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah korban. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah.
bahwa sesungguhnya binatang ternak itu Allah ciptakan untuk kita manusia sebagai tanda kebesaran Allah. Andai kata ayat Allah ko tadanga dek binatang buas, mungkin mereka protes. Mungkin mereka protes. Nan kecil kita manusia ayam untuk awak. Nan kecil alang jumusang ayam untuk inyong. Nan kecil kita manusia kambing jawi untuk kita. Nan kecil harimau ju singom pamo kambing jawi untuknya. Tentu merabui kita. Bagaimanakah kita caranya membuktikan bahwasanya binatang ternak itu Allah ciptakan untuk kita manusia, indah untuk binatang buas. Wak caliak saja sebagai contoh yang membuktikan binatang ternak itu sendiri. Kita umpamakan ketika penyembelihan binatang korban. Wak taruhkan sebagai contoh, umpama di masjid kita ko ada 10 ekor binatang korban. Biasanya nan 10 ekor ko kan tak sekaligus didabiah ke 10 selangkek dah. Kan bergiliran. Mulai pertama sampai ke nan 10. Taruh dimulai pertama oleh panitia. Jawilah tiba sikop, panitia lah berdatangan, nan jemaah lah hadir pula. Nan di saat itu nan panitia ko taruh jawi di kabean di pagar luar. Lalu panitia ambil nan siku jawi. Tanjua kaki sebelah ke muka, tanjua kaki sebelah ke belakang, dibalik-balikan. Setelah dibalik-balikan dirangguian, bertamu 2 di muka, 2 di belakang. Setelah bertamu kaki jawi 2 di muka, 2 di belakang, ditunduan jawi ko rabah. Allah rabah jawi ko dipertamukan kakinya kampe-ampeknya di kabeh arek-arek. Ada di antara kepandaian panitia nampak di kita basorongkan kesalu kaki jawi itu kayu 6 2 balih berpijak ujung jepangka. Tukang dabiah siap je pisau nan tajam. Di saat tukang dabiah ko mendabiah jawi yang saiku tu sampai putih ke koroh-koroh jawi, mungkin mengeluarkan suara di koroh-koroh jawi. Mungkin model tu. Berlumuran darah, memacik darah. Nah di saat yang saiku kita melakukan serupa itu, kira-kira kawan yang 9 iko yang lain, niokah nio larinya memberontak, ataukah tetap tenang sajanya? Kau ada rumput di depannya tetapnya makan. Rupanya Bapak Ibu, ketika itu ndak tabi akal jawi dah. Tenang saja. Kau ada na jawi na nio memberontak, biasanya yang jawi lia aja nya. Kalau jawi yang biasa sampai tak ada model tu dah. Artinya ketika kita manusia mendabiah, kawan yang lain tenang saja. Contoh lain, 10 ekor jawi je tapi tak kedidabiah dah. Nyugo balo kan orang di tengah rimbo. Tiba tukang gobalo ko membawa jawi 10 ekor umpama taruh nyepawikan jawi ko. Walaupun tak baik tuarek dengan tujuan jangan sampai beko jawi ko pai malala kana lain. Dek latihannya tukang gobalo ko dicari tampe basanda, angin bertiup ari paneh. Dek latihan berjalan, tak kalau tukang gobalo ko basanda di kayu nagadang tadi. Di saat tukang gobalo ko sedang tak kalau mencogok harimau. Contoh, nyo terkam si kuah jawi. Melanguah lo mungkin jawi ko dek kena terkam harimau tadi. Sampai berlumuran darah lo dek terkaman harimau ko. Kira-kira bagaimana kawan yang 9 ekor yang lain? Nyo nantikankah kawannya ko makan harimau atau lari yang 9 ekor tunggang lenggang? Kita saksikan mungkin ketika itu nan jawi yang 9 ekor yang lain akan larinya. Mengko demikian. Rupanya kecek kita ketika itu tabi si akal jawi. Sebenarnya ndak akalnya tabi dah. Instingnya berkata. Aku 2 bukti yang kita cari. Ketika kita manusia mendabiah, kawan yang lain tenang saja. Tapi di saat binatang buas memakan, kawan yang lain akan lari tunggang langgang. Yang membuktikan adalah binatang ternak itu sendiri bahwasanya ini diciptakan untuk kita manusia. Yang kedua, lakum fiha khairun. Pada binatang ternak itu kata Allah dapat banyak kamu ambil manfaat. Di mana banyak manfaatnya? Ketika hidupnya, tenaganya bisa dipergunakan untuk melo bajak, mairik padati, memutagi liangan tabu nampak di kita di lawang.
Atau mungkin jadi sapi perah, jadi minuman sehat lu kita susu jawi. Setelah kita sembelih, boleh jadi Bapak Ibu ndak ada nanti buang di awak dah. Daging padeknya, daging lunaknya dan segala macamnya, berbagai macam kepandaian ibu-ibu yang isi paruitnya kita konsumsi lo untuk cancang dan segala macamnya, tulangnya pun untuk sup, kulitnya untuk kerupuk jange. Ada mungkin nanti buang ke awak, nanti buang ooknya. Ibu-ibu yang candu bunga ke patanggo payah lo mencari puak kandang. Darahnya tidak bisa dimanfaatkan, haram kita makan. Masih bisa aja kita manfaatkan kalau memang nak nio kita. Untuk apa? Andai kata kau ada di antara kita punya tapak kaki kita buat tambuak atau mungkin pecah-pecah, di saat orang mendabiah tu mendakik ke sinan, maka usulkan darah yang sedang mengalir tadi, mudah-mudahan pemberi Allah sehat hilang denya. Anak kecil kelakar kawan, tentu hilangnya. Ibarat kita dah mampu mandi ke dalam tabik, bagaimana hilang mah? Hilang dalam tabik. Apa hilang penyakit tak? Sebenarnya kalau kita cemeh mungkin demikian jadinya. Tapi kalau kita yakin mudah-mudahan pemberi Allah akan berikan kepada kita sehat denya. Cuba kalau tidak percaya. Artinya tidak ada yang tidak berguna di kita manusia. Sehingga Allah sampaikan dalam ayat lakum fiha khairun. Pada binatang ternak itu dapat banyak kamu ambil manfaat. Kemudian yang ketiga kata Allah, fazkurus mallahi alaiha sawafa. Maka sebutlah nama Allah di saat penyembelihan binatang kurban kamu itu secara bersaf-saf. Artinya bersama-sama. Bapak Ibu, awak kau ikut sebagai peserta kurban, dianjurkan kita untuk menghadiri penyembelihan. Pitih yang awak serahkan kepada penitia setelah dibelikan kepada binatang ternak, di saat penyembelihan saksikan sedapat mungkin. Dianjurkan kita untuk datang. Di saat kita hadir bersama-sama, awak kumandangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil bersama-sama, dan di saat taruh nan sekelompok jawi nan sikua di dabiah, nan sekelompok taruh ke tujuh orang umpamu, yang sekelompok ko yang lain tetap baca kalimat takbir, tahmid, tahlil bersama-sama, nan sekelompok ko dianjurkan untuk baca doa iftitah. Doa iftitah yang dianjurkan untuk dibaca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata hanya karena Allah. Ibadah kurban kan ibadah. Makanya ketika itu dianjurkan kita untuk baca doa iftitah. Wajibkah datang? Tidak wajib. Dianjurkan kita untuk datang. Jadi bukti piti yang telah kita berikan kepada panitia, maka penyelenggaraannya kita hadirlah dalam keadaan serupa itu. Mudah-mudahan tampak bukti tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan dalam ayat fazkurus mallahi alaiha sawafa. Maka sebutlah nama Allah di saat penyembelihan binatang kurban kamu itu secara bersama-sama. Kemudian kata Allah yang keempat, pesan kepada kita, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Maka apabila binatang kurban kamu itu telah roboh, silahkan kamu cicipi dagingnya. Bapak Ibu, jangan logikakan. Kamu kasih jangan logikakan. Jangan minta lo daging sesai ketek seorang ke panitia. Panitia apa? Minta daging sesai ketek untuk apa? Awak disunatkan untuk mencicipi. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Bukan matah untuk mencicipinya. Di saatlah kita masak kami itu. Artinya ayat qoba'ah, kita yang ikut sebagai peserta kurban boleh menikmati sebagian kecil daripada ibadah kurban kita yang ikut. Boleh. Itu kata Allah dalam ayat. Lalu mungkin timbul tanda tanya dewa, nan nampak dek itu yang tadanga dewa, orang bansai dia gia, tapi baa mengkurang kayu dapik lo. Kan mungkin timbul tanda tanya dek kita. Bolehkah serupa itu? Ada ayat Allah, kita baca lanjutan ayatnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tara. Berikanlah kepada orang yang meminta dan kepada orang yang tidak meminta-minta. Orang yang meminta aku mah mungkin pengertian kita, dek bansainya mintanya, dek miskinnya mintanya, dek fakirnya mintanya. Tapi ada lu di antara mereka bansai miskin ndak namuh minta dah. Kecil kalau ada munculnya, ambo pun walaupun bansai nak minta tu ya pantang dia, ambo ada orang yang demikian.
Kemudian wal mu'tara, dan berikan kepada orang yang tidak meminta. Yang tidak meminta aku sia. Menurut kita mungkin orang yang berado, orang yang berkecukupun. Sehingga dengan demikian deknya mampu nak minta aja dah. Sehingga panitia punya kebijaksanaan. Kebijaksanaannya tanpa mengabaikan haknya miskin nan kayo dapat ndak masalah dah. Dia boleh dibagi ratu. Dia andai kata terabaikan hak yang miskin nan kayo sedagiah itulah jadi salah. Makanya Allah sampaikan dalam ayat ke wa at'imul qani'a wal mu'tara. Berikan kepada orang yang meminta dan kepada orang yang tidak meminta-minta. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan ibadah korban tak buka pintu dosa. Awak berkorban ni ibadah tapi dosa tak buka lo. Di mata buka dosanya. Yang pertama terjadi upek puji. Timbul dosa dia Awak serahkan piti ke panitia. Panitia berusaha mencari jawi serancak-rancaknya. Dicaliaknya jawi. Sekadang kambingnya Coba li seorang. Kan demikian. Kemudian terbukanya pintu dosa di maaf. Terjadinya kecurangan. Kadangkala panitia sebelum pembagian hanya bagi-bagi dulu. Mudah-mudahan ditampik awak masing-masing tak terjadi serupa itu dah. Di mana bagi-bagi dulu. Contoh, jawi ku ketika duit kakinya empek. Setelah didabih hendak bersobok saya kakinya lain. Bang demikian, kaki ku berjalan saya. Bang kau serupa itu. Rupanya Bapak Ibu panitia kau tiba kenakannya, bukan mak angkah, tiba cucunya, bukan nenek angkah. Lu nadu pembagi aja bagi dulu. Kalau memang nak niu membagi kita, hak awak agihan. Awak dapat nanti 2 onggok umpamu, contoh 2 soy. Nane awak tadi tu agihan ke orang, dia kata ada sana awak, jangan nanadona lain. Maaf Bapak Ibu, maaf ya. Kok tiba di kita umpamu awak ndak satu panitia, duna sana awak ndak dua panitia ada. Awak ni Allah minta tidak lantaran ndak duna sana ndak dapat ada. Kawan dia lantaran ado duna sananya satu panitia dapat dia. Baik buati menggigit jari si kita umpamu. Sehingga ndak tercipta keadilan. Makanya Bapak Ibu, memang daging korban kan daging ibadah, kan tak hak panitia dah. Tu hak jemaah, hak banyak kan demikian. Panitia ada haknya. Makanya peserta korban dengan harato pitihnya korbankan. Awak panitia korban dengan tenaga. Ajan terbuka lebih pintu dosa ndaknya. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah korban terdapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya ujian? Ada 3 tampik kita diuji oleh Allah. Yang pertama ketika menyisihan pitih. Bara korban ditampik awak. Siko bara korban. 2,5. Bervariasi awak caliak. Ada yang 2,5, ada yang 2 empik, ada yang 2,3, ada yang 2,2, ada yang 2,1. Tentu tergantung kesepakatan antara panitia dengan jemaah peserta jawi yang bara kira-kira nang di Bali kan demikian. Bapak Ibu, taruh kini 2,5. 2,5 kau kan nak seketik piti kau dah. Kalau piti 125 lain mah. Kalau piti 50 lain. Kalau piti 1,000 barang lain tu. Banyak piti kau. Dek lantaran kalau memang kau korban yakin kita merupakan ujian Allah, mudah-mudahan kita akan serahkan semuanya kepada Allah. Seberapapun yang ditetapkan di panitia kita akan terima. Sebab nanti nyobalikan kepada binatang tenak, gadang kadapik, ketik kadapik, kan kita lah serahkan. Sehingga Allah sampaikan dalam ayat layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Indak daging nyunan banyak ada, indak darah mengalir yang banyak ada, indak jawi nang gadang yang akan mencapai keredaan Allah. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan mencapai keredaan Allah lah ketakwaan kita. Makanya ayat pendek yang sering wak baca memang wak amalkan. Inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya kamu telah kuberikan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dia terputus daripada rahmatku. Artinya Nabi pun kan sampaikan ungkapan dalam hadis kecek Nabi, bagi siapa yang mampu berkorban namun mereka tidak ikut laksanakan ibadah korban, jangan hampiri tempat solat kami. 2 pengertian menurut awak. Yang pertama tidak usah ikut solat Id, yang kedua tidak usah pergi solat berjamaah ke masjid. Kan berang Nabi. Makanya kita yang punya kemampuan lakukanlah. Kok tidak mampu awak tidak dipasur. Korban bukan paksaan.
Yang kedua, letak ujian di saat penyembelihan. Sebagaimana ungkapan tadi, walaupun piti wak samu nyebali dek panitia bau saulum mencari jawi yang samu rancak, ndak kadapik sama rancak sadonya dah. Ada nggak gadang, ada nggak kete, ada nggak puak, mungkin nggak kurui. Kan demikian. Di kelompok yang mapun wak diletakkan dek panitia nanti jangan jadi masalah dewa. Bam kau serupa itu. Taruh di saat penyembelihan wak dikelompokkan. Setelah dicancang-cancang, lebih sebut juga kelompok awak lain. Nah. Yang terakhir, letak ujian di saat menerima daging. Biasanya kalau banyak dapat gadang alhamdulillah kita. Tapi kalau seketik dapat steak senya. Jangan sampai model tu kita hendaknya. Banyak dapat atau seketik yang kita tetap bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang kita sampaikan. Bapak Ibu bisa lihat kembali di rumah surah Al-Hajj surah 6 ke-22 ayat 6 ke-36 37 pesan Allah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Demikian banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.